Setiap orang memiliki hak yang sama untuk dilindungi dari kekerasan. Namun pada nyatanya masih ada beberapa kelompok rentan, termasuk perempuan, yang tidak mendapatkan perlindungan yang cukup maksimal dari kekerasan yang datang kepada perempuan itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, tergantung para pendengar mendengarkan podcast ininya kapan. Selamat datang di podcast Sajak Darah. Di episode kali ini adalah episode peran hukum terhadap kekerasan seksual. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yofi Adi Hernawan yang akan memandu diskusi pada podcast hari ini. Dan di sini saya tidak ada sendiri, saya sudah bersama dua guru saya, dua perempuan yang sangat terkenal, sangat hebat. Yang pertama adalah Profesor Susi Dwi Harijanti. Halo Ibu. Halo Saudara Yofi, apa Halo. kabar? Kita ketemu lagi ya? Iya Bu, setelah banyak kita ketemu belakangan ini Bu. Ya betul, setelah saya terlalu banyak juga merepotkan Saudara. Iya Bu, nggak apa-apa. Dan yang kedua adalah Ibu Nela Sumika Putri. Halo Ibu. Halo Yofi, halo juga Ibu Susi. Halo Bu Nela. Jadi buat para pendengar yang belum tahu, mungkin jadi Prof. Susi Dwi Harijanti adalah guru besar hukum tata negara di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, dan Ibu Dr. Nela Sumika Putri adalah dosen hukum pidana di Fakultas Hukum Universitas. Ya, dan tambahan Saudara Yofi, kami bernaung di dalam satu pusat studi yang bergerak di hak asasi yang namanya Paguyuban Hak Asasi Manusia Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Jadi kami setelah bertahun-tahun ya, lebih dari 10 tahun ya Bu Nela ya, mungkin hampir 20 tahun kami bergabung di PAHAM ya, namanya PAHAM, kami singkat dengan PAHAM, dan kami senantiasa selalu berhubungan, terutama juga ketika akan memulai perkuliahan hukum hak asasi. Betul sekali Bu Susi. Betul. Dan jadi akan sangat nyambung ataupun akan sangat komprehensif pembicaraan siang kali ini karena sangat berkait dengan hak asasi manusia gitu ya. Dan juga tanpa memperpanjang waktu, mari kita mulai diskusi siang hari ini. Lalu kita langsung aja masuk ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama kepada Bu Nela dulu. Saya ingin bertanya dulu pertama kepada Bu Nela. Jadi Bu, kalau misalnya menurut pendapat Ibu, apakah hukum positif yang berlaku saat ini itu apakah sudah cukup belum Bu untuk melindungi perempuan dari ancaman kekerasan? Tergantung perspektif mungkin ya. Tapi kalau kita lihat seberapa banyak aturan yang mencoba untuk melindungi perempuan, termasuk juga anak-anak dalam konteks perempuan, sebenarnya sudah cukup komprehensif, sebenarnya sudah banyak. Cuman mungkin kita tidak bisa melihat itu selalu bisa melindungi, karena kan hukum masyarakatnya juga berkembang. Jadi hukum kan tidak selalu bisa menjangkau fenomena-fenomena baru, terutama ada tipologi-tipologi baru kekerasan seksual saat ini yang dulu mungkin sifatnya fisik, sekarang sudah bergeser, bisa juga sifatnya yang ada cyberbullying atau cyberpornografi yang juga cenderung membutuhkan aturan-aturan baru. Tapi untuk yang kekerasannya sifatnya konvensional sih sebenarnya aturan hukum positifnya sudah ada. Cuma, nah itu cumanya nih, di mana nih permasalahannya? Sepertinya fenomena kekerasan seksualnya tidak berkurang ya, tapi juga malah semakin bertambah dan juga belum mampu sebenarnya memberikan satu efek jerak bagi orang atau bagi pelaku untuk mencegah yang bersangkutan melakukan perbuatan tersebut. Baik Bu. Tapi kalau misalnya menurut Ibu, apakah diperlukan Bu peraturan yang kira-kira lebih komprehensif daripada peraturan-peraturan yang ada pada saat ini mengenai perlindungan perempuan ataupun mengenai kekerasan seksual terhadap perempuan? Ranahnya itu sekarang kan menjadi sangat menyebar. Kalau mungkin nanti perspektif dari hukum tata negara juga bisa melihat bahwa aturan itu kan seringkali ada aturan baru dibikin sanksi pidana baru. Nah, memang yang secara khusus atau yang mungkin kita bilangnya undang-undang yang hanya mengatur tentang kekerasan seksual ini belum ada saat ini.
Tetapi kalau kita mau mencarinya seperti puzzle sih akan ketemu mulai dari KUHP sampai misalnya di Undang-Undang ITE atau di Undang-Undang Trafficking, atau bahkan untuk anak sendiri kan bisa ditemukan di Undang-Undang Perlindungan Anak, Sistem Peradilan Anak, atau dalam lingkup rumah tangga ada namanya Undang-Undang PKDRT. Itu sebenarnya ada beberapa yang sudah diatur sebenarnya kekerasan terhadap perempuan, tapi memang sifatnya masih menyebar. Jadi kita belum punya satu undang-undang yang secara komprehensif memang hanya mengatur tentang kekerasan seksual. Tapi ini akan jadi pertimbangan. Apakah memang kita butuh satu undang-undang yang sifatnya memang memayungi semua, atau memang cukup gitu dengan. Baik, Bu. Nah, kalau misalnya sekarang, Bu, di kalangan mahasiswa dan juga kalangan masyarakat, juga teman-teman saya, itu kan sekarang banyak yang terlibat dalam kegiatan aktivisme. Kegiatan aktivismenya itu salah satu tuntutannya seringkali yang digaungkan itu adalah sahkan rancangan undang-undang PKS. Nah, kalau misalnya menurut Ibu, kira-kira apakah undang-undang yang disatukan tersebut itu diperlukan? Atau misalnya perundang-undangan yang saat ini yang kata Ibu seperti puzzle tadi, itu apakah diperlukan atau cukup atau tidak? Untuk beberapa hal saya apresiasi sih undang-undang PKS ini kan, karena semangatnya sebenarnya memang ingin mencoba untuk mendorong khususnya korban perempuan lebih berbicara dan lebih mau mengungkapkan tindak pidana yang menimpa dirinya. Sebagai contoh terobosan undang-undang RUU PKS antara lain ada perluasan terminologi perkosaan. Ini menarik sebenarnya, karena sejauh ini kita hanya mengenal perkosaan itu hanya dilakukan oleh laki-laki terhadap wanita yang bukan istrinya. Sedangkan kan fenomenanya sekarang misalnya kekerasan dalam berpacaran, atau kekerasan terhadap marital rape, atau bahkan sebenarnya kita jangan lupa perkosaan itu bisa jadi terjadi oleh perempuan terhadap laki-laki. Jadi ini juga menarik sebenarnya. Saya mengapresiasi sebenarnya RUU PKS dalam hal ini. Tapi ada mungkin kita melihat, kalau saya melihat dari perspektif rumusannya, itu yang masih ada sedikit mungkin kita perlu perbaiki. Karena sering beririsan. Kecuali undang-undang yang lamanya dicabut nih. Kalau tidak, itu akan menimbulkan satu permasalahan baru. Karena misalnya di undang-undang lama sanksi pidananya lebih ringan. Di undang-undang PKS lebih berat. Ini jadi, kalau kita sih sering bicara, ini jadi kayak belanja pasal. Itu bisa jadi potensi kesewenang-wenangan juga oleh penegak hukum. Jadi sebenarnya yang ingin dicapai juga harus kita lihat. Nah, apakah undang-undang ini hanya fokus pada menjatuhkan pidana terhadap pelaku, itu juga jadi permasalahan. Jadi kesannya ini akan menghukum pelaku seberat-beratnya. Tapi dari perspektif korban, menurut saya, apakah dengan adanya RUU PKS, korban akan lebih terbantu atau tidak gitu loh. Nah, itu yang harus kita lihat. Ini udah balance nggak? Karena kan sebenarnya kalau idenya kan sebenarnya agar korban menjadi lebih terlindungi. Apakah dengan mengancamkan pidana yang tinggi, korban lebih terlindungi gitu loh. Jadi mungkin ada isu lain yang mungkin harus lebih banyak disupport dalam RUU PKS. Misalnya bagaimana sih seharusnya kita melindungi korban ini sehingga dia berani berbicara, berani bersaksi, kemudian sistemnya sendiri akan support dia atau tidak. Mungkin dalam konteks itu yang harus kita telaah lagi dalam hal RUU PKS-nya. Baik. Setelah itu coba saya beralih kepada diskusi. Jadi Bu, seperti tadi saya bilang, bahwasanya pada saat ini banyak tekanan masyarakat untuk mengesahkan RUU PKS. Meskipun tadi ada beberapa mungkin permasalahan dari RUU PKS, ataupun kira-kira masih ada hal yang harus didiskusikan lagi. Nah, kalau misalnya menurut Ibu nih, ketika RUU PKS ini kan sudah banyak diminta ataupun banyak dituntut oleh masyarakat. Kalau misalnya dari dasar perundang-undangan yang baik, dari sisi ilmu perundang-undangan ataupun dari perspektif hukum tata negara, menurut Ibu, apakah RUU PKS ini diperlukan nggak sih, Ibu? Ya, terima kasih Saudara Yopi. Kita kembali kepada asas pokok atau inti gitu ya. Mengapa sih diperlukan sebuah undang-undang baru? Dari perspektif ilmu perundang-undangan, kita selalu mengatakan bahwa perlu atau tidaknya sebuah undang-undang itu, yaitu didasarkan pada asas kebutuhan.
Jadi ada persoalan yang hendak diselesaikan. Apakah ada persoalan yang hendak diselesaikan melalui pembentukan undang-undang? Nah, tadi Bu Nela sudah mengatakan bahwa dan dapat juga dibaca di dalam penjelasan umum dari rancangan undang-undang itu bagaimana kekerasan seksual itu terjadi, skalanya itu makin meningkat. Dan bukan hanya dari sudut kualitatif, tetapi juga kuantitatif, ya. Jadi kuantitatifnya meningkat dan kualitatifnya itu juga makin serius, makin kompleks, seperti yang tadi disampaikan Bu Nela. Jadi ada cyberbullying dan lain sebagainya. Jadi itu kan menunjukkan bahwa kualitasnya itu juga berbeda dengan kekerasan seksual yang secara tradisional tadi. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk menyelesaikan persoalan semacam ini melalui pembentukan undang-undang. Nah, persoalannya adalah ketika akan diselesaikan melalui pembentukan sebuah undang-undang, maka dia harus memenuhi landasan-landasan dari peraturan perundang-undangan yang baik. Yaitu yang pertama biasanya digunakan adalah landasan filosofis. Nah, landasan filosofis itu adalah basis moral atau basis etika, kemudian juga berkaitan dengan ide, cita hukum. Untuk apa sih kita akan membuat undang-undang ini? Untuk keadilan, untuk kepastian, dan lain sebagainya. Dan jangan lupa bahwa cita hukum itu akan selalu berkaitan dengan sistem nilai masyarakat. Sistem nilai masyarakat antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain itu akan berbeda. Apa misalnya sistem nilai itu akan menyentuh apa? Menyentuh nilai baik dan buruk. Kemudian juga akan menyentuh bagaimana mendudukkan seorang perempuan di dalam sistem kemasyarakatan tersebut. Nah, oleh karena itu menjadi penting kita akan menemukan basis filosofis dari rancangan undang-undang ini. Yaitu terutama menurut saya, meskipun kekerasan seksual itu tidak hanya terjadi pada perempuan dan anak-anak, tetapi juga bisa terjadi untuk laki-laki, tetapi kalau kita melihat spirit dari rancangan undang-undang ini adalah memberikan perlindungan yang lebih kepada perempuan dan anak. Mengapa perlu memberikan perlindungan yang lebih? Karena kita tahu dalam konteks hak asasi manusia, perempuan dan anak itu ditempatkan pada kelompok rentan atau vulnerable group. Oleh karena itu perlu dilakukan perlindungan khusus gitu ya terhadap kelompok-kelompok rentan seperti ini. Nah, jadi sekali lagi kita harus menemukan basis filosofis yang dapat diterima oleh sebagian besar masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu landasan yuridis. Karena kalau kita bicara landasan yuridis, maka kita tahu ada beberapa pentingnya. Yang pertama adalah soal kewenangan, kemudian yang kedua keharusan untuk mengikuti prosedur tertentu, kemudian yang ketiga adalah keharusan kesesuaian antara bentuk dan materi muatan. Kalau dilihat dari bentuk dan materi muatan, karena ini akan mengatur hak asasi, kemudian akan mengatur juga ketentuan-ketentuan pidana, maka harus diatur di dalam sebuah undang-undang. Kemudian ada keharusan dia tidak bertentangan dengan peraturan yang di atasnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah dasar sosiologis atau landasan sosiologis. Kita akan melihat sampai sejauh mana sih undang-undang ini mampu untuk memecahkan persoalan. Jadi ada problem-problem sosial yang memang ingin dipecahkan melalui undang-undang ini. Namun landasan sosiologis tadi juga akan memperlihatkan bagaimana sebetulnya ekspektasi, harapan masyarakat ke depan. Nah, jadi ekspektasi masyarakat ke depan pasti akan mengharapkan bahwa kekerasan seksual itu, kalaupun tidak mungkin dihilangkan sama sekali, karena itu adalah satu fenomena sebuah masyarakat gitu ya. Kalaupun tidak dapat dihilangkan sama sekali, paling tidak harus dapat direduksi secara maksimal gitu ya. Jadi harus turun baik kuantitas maupun kualitasnya. Kemudian yang keempat, yang tadi juga disinggung oleh Bu Nela, bagaimana pembuatan normanya harus clear, kemudian tidak boleh multi interpretasi. Nah, ini akan berkaitan dengan landasan teknik perancangan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, jika
pencegahan kekerasan seksual ini akan dilanjutkan pembahasannya dalam bentuk rancangan undang-undang, maka harus dapat dipastikan bahwa memenuhi keempat landasan tadi. Dan kita tidak boleh lupa bahwa dalam landasan teknik perancangan itu akan ada 2 tahap. Yang pertama adalah tahap penyusunan naskah akademik, karena dari naskah akademik itulah nanti dapat dilihat bagaimana pertanggungjawaban akademik mengenai perlunya pencegahan kekerasan seksual itu diatur dalam undang-undang. Kemudian yang kedua adalah tahap penyusunan perancangan. Nah, pada tahap penyusunan perancangan ini juga harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Bisa berkaitan, ada aspek prosedurnya, yaitu artinya kerjasama antar kementerian. Siapa yang akan menjadi lead sektor dari rancangan undang-undang ini? Kemudian juga pada tahap perancangan normanya. Ahli-ahli, teman-teman dari ahli hukum pidana, itu tentu harus masuk dari awal. Karena apa? Karena kalau saya baca di dalam penjelasan rancangan undang-undang ini, dikatakan bahwa undang-undang ini akan memuat atau akan menjadi sebagai sebuah undang-undang dengan pidana khusus gitu loh. Jadi ada di dalam penjelasan apakah seperti yang tadi dikatakan oleh Bu Nela, karena ada misalkan ancaman pidana, ada ketidaksesuaian antara KUHP dengan rancangan undang-undang ini, di mana di dalam rancangan undang-undang ini ancaman pidananya lebih tinggi. Nah, ini kan kita bicara mengenai harmonisasi. Jadi pentingnya teman-teman pidana, kemudian ahli-ahli dari hak asasi, kemudian dari HAN, kemudian juga dari HTN, dan juga ilmu-ilmu non-hukum lainnya itu bergabung untuk membahas rancangan undang-undang ini, agar terjadi harmonisasi yang baik. Gitu, Saudara Yopi. Baik, Bu. Lalu kembali lagi coba ke Bu Nela. Jadi kan tadi apa sih, selain pemidanaan, fokusnya RUU PKS itu adalah perlindungan hak korban. Nah, kira-kira hak korban seperti apa aja sih, Bu, yang perlu dimasukkan kepada di RUU PKS gitu, yang belum ada pada saat ini ataupun belum dipraktikkan pada. Ya, sebelum menjawab pertanyaan Saudara Yopi, saya ingin kembali mengingatkan bahwa satu peraturan perundang-undangan itu mempunyai 2 fungsi utama. Yang pertama adalah fungsi internal. Jadi bagaimana fungsi perundang-undangan atau bagaimana fungsi hukum perundang-undangan sebagai sebuah subsistem terhadap sistem kaidah hukum pada umumnya. Nah, jadi misalkan kalaupun akan dibuat rancangan undang atau akan dibuat rancangan undang-undang PKS ini gitu ya, sudah ada sih. Nah, bagaimana kita akan melihat fungsi rancangan undang-undang PKS ini terhadap sistem kaidah pada umumnya, sistem kaidah hukum yang lain. Kalau kita bicara mengenai sistem kaidah hukum, kan ada sistem kaidah hukum tertulis, ada sistem kaidah hukum tidak tertulis, hukum agama, misalkan hukum Islam, sistem kaidah hukum Islam, sistem kaidah hukum adat, dan lain sebagainya. Nah, kita akan melihat bagaimana ini rancangan undang-undang PKS ini akan memberikan kontribusi terhadap sistem kaidah hukum pada umumnya. Apakah yang selama ini persoalan-persoalan kekerasan seksual yang bisa diselesaikan menurut sistem hukum adat atau sistem hukum kebiasaan atau sistem hukum yang lainnya, memang benar-benar tidak mampu memberikan penyelesaian persoalan secara maksimal. Artinya korban itu belum dilindungi secara maksimal, gitu ya. Nah, kalau memang kenyataan yang terjadi seperti itu, maka kita harapkan bahwa rancangan undang-undang PKS ini akan memberikan fungsi kepastian hukum. Kemudian juga yang masih di dalam fungsi yang pertama, fungsi internal, kita lihat adalah fungsi penciptaan hukum. Nah, jadi rancangan undang-undang ini akan dilihat sebagai sebuah pembentukan hukum baru gitu ya, melalui bentuk undang-undang. Dari yang tadi, meskipun Bu Nela mengatakan bahwa sudah ada scatter itu ya, bisa kalau misalkan kita lihat itu sebagai sebuah puzzle, ada di mana-mana. Nah, tadi Bu Nela mengingatkan apakah ini akan menjadi umbrella act-nya dari puzzle-puzzle yang tadi.
Nah, kalau dia akan menjadi umbrella act-nya, apakah kemudian itu artinya di situ rancangan undang-undang ini akan mempunyai fungsi penciptaan hukum? Nah, itu adalah salah satu contoh dari fungsi internal. Kemudian ada juga kita mengenal dengan fungsi eksternal. Fungsi eksternal itu adalah bagaimana fungsi peraturan perundang-undangan ini terhadap lingkungan tempatnya berlaku. Dan ini kita katakan sebagai fungsi sosial hukum. Apa saja yang ada di dalam fungsi eksternal ini? Salah satunya adalah fungsi pembaharuan hukum. Nah, di dalam fungsi pembaharuan hukum ini, apakah rancangan undang-undang ini memang kita pasti diharapkan untuk melakukan pembaharuan hukum? Artinya apa? Akan memberikan materi muatannya itu akan memberikan hal-hal baru yang tidak terdapat atau terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang lain, namun perlu diubah untuk menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Kemudian kalaupun rancangan undang-undang ini pada satu ketika nanti disetujui dan kemudian disahkan, bagaimana undang-undang pencegahan kekerasan seksual ini akan mampu berperan secara efektif di masyarakat. Karena kan bagaimanapun juga ketika pembentuk undang-undang membuat sebuah undang-undang, maka dia harus memperhatikan legal efficacy. Bagaimana efektivitas keberlakuan satu undang-undang itu di masyarakat. Nah, kemudian juga ada fungsi-fungsi yang lain, misalkan fungsi stabilisasi. Nah, masuknya ketentuan-ketentuan pidana itu adalah sebagai salah satu bukti bahwa rancangan undang-undang ini juga akan memuat fungsi stabilisasi. Karena biasanya fungsi stabilisasi ini dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan atau norma-norma hukum pidana. Kemudian yang terakhir adalah fungsi kemudahan. Nah, di dalam fungsi kemudahan itu biasanya ada insentif-insentif. Nah, kita akan lihat juga apakah rancangan undang-undang ini memberikan fungsi-fungsi insentif. Misalkan apa? Kan setiap pemerintah daerah itu wajib untuk mendirikan pusat ya. Pusat apa istilahnya tuh? PPT atau apa ya? Pusat penanganan terpadu. Pusat penanganan terpadu. Nah, jadi kalau misalkan satu daerah itu menunjukkan prestasi gitu ya, dia mereduksi jumlah kekerasan seksual itu, apakah juga kemudian diberikan insentif, termasuk juga lembaga-lembaga yang lainnya. Karena apa? Karena saya yakin Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak gitu ya, pasti punya kebijakan-kebijakan. Dan sekarang kelihatannya sudah punya kebijakan dalam bentuk peraturan menteri bagaimana di setiap misalkan di setiap perguruan tinggi itu harus didirikan unit yang akan menangani kekerasan seksual yang terjadi di universitas. Misalkan seperti itu. Nah, terhadap pertanyaan apakah korban sudah diberikan perlindungan yang memadai gitu ya. Nah, persoalannya adalah kita akan selalu mengharapkan, karena saya lihat di dalam rancangan undang-undang ini itu juga diatur mengenai hak keluarga korban gitu ya. Kemudian juga proses. Jadi kita lihat sambil saya buka gitu ya. Nah, ini ada bab 6-nya itu diatur mengenai hak korban, keluarga korban, dan saksi. Karena rancangan undang-undang ini bertujuan utama untuk memberikan perlindungan kepada korban, maka menurut saya hak korban itu harus dikedepankan. Di sini hak korban itu meliputi hak atas penanganan, hak atas perlindungan, dan hak atas pemulihan. Nah, kita lihat nanti di sini, saya pikir sudah cukup memadai karena hak korban dibagi-bagi atas penanganan, kemudian tadi perlindungan. Jadi ketika dia sudah terkena kekerasan seksual itu, kemudian ketika dalam proses penanganan hak apa saja yang akan dia dapatkan.
Misalkan hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil penanganan perlindungan, kemudian hak mendapatkan dokumen dari hasil penanganan, kemudian hak atas pendampingan dan bantuan hukum, termasuk di dalamnya adalah hak atas penguatan psikologis. Nah, ini yang menurut saya yang sangat perlu gitu ya. Jadi bukan hanya hak-hak yang bersifat material yang bisa dilihat gitu ya, misalkan misalkan mendapatkan ganti rugi dan lain sebagainya, tetapi juga yang bersifat yang tadi psikologis dan lain sebagainya. Jadi begitu, Saudara Yopi. Ya, baik, terima kasih Bu. Nah, kalau misalnya menurut Bu Nela, kira-kira hak yang tadi dalam undang-undang, dalam rancangan undang-undang PKS itu apakah sudah cukup atau belum, Bu? Atau kira-kira cukup namun bisa dilengkapi dengan undang-undang yang peraturan yang tidak tertulis setidaknya, misalnya hukum adat ataupun hukum agama dan lain-lain. Oke. Kalau kita lihat sebenarnya terobosan yang menarik dari RUU PKS adalah memang selain ancaman pidana selain tindak pidana yang lebih beragam yang belum diatur dari undang-undang sebelumnya, termasuk juga sanksi pidana yang jauh lebih tinggi kepada pelaku. Di sini juga dilihat bahwa ada upaya untuk memberikan satu ruang agar korban lebih banyak berpartisipasi dalam proses peradilan pidana. Termasuk juga misalnya selama ini kan yang terkait hak restitusi itu kan sangat terbatas. Misalnya baru yang terjangkau itu untuk tindak pidana perdagangan orang antara lain. Nah, tapi dalam kekerasan seksual ini bisa difasilitasi. Tapi memang undang-undang itu kan tentu tidak bisa mengatur secara detail ya. Mungkin ini kan hanya aturan yang sifatnya general. Nah, pasti akan dibutuhkan satu aturan-aturan yang sifatnya teknis sebenarnya. Bagaimana aturan-aturan tersebut atau konsep-konsep perlindungan korban itu dapat dijalankan lebih konkret. Misalnya terkait dengan bagaimana satu sistem ini harus beradaptasi, atau bagaimana misalnya pembuktian yang lebih ramah terhadap korban itu tentu tidak akan bisa diterjemahkan langsung dalam undang-undang. Dia akan membutuhkan peraturan-peraturan pelaksana di level praktis yang akan mensupport hal itu semua. Jadi sebenarnya secara konsep, secara norma, secara ide, undang-undang ini, RUU ini sebenarnya sudah mencoba untuk mengakomodir. Nah, cuman kan untuk mengukur apakah RUU ini ideal atau tidak, tentu kan tidak bisa hanya dengan membaca undang-undang. Nanti di lapangan akan seperti apa sih penegak hukum menerjemahkan hal ini gitu. Nah, karena kan tadi Bu Susi juga menjelaskan saya balik lagi, kekerasan seksual itu bukan isu yang sempit ya. Kekerasan seksual itu kan isunya luas. Ada pola relasi di sana, ada bicara budaya di sana, ada bicara bagaimana masyarakat bersikap terhadap korban dan segala macam yang itu bisa jadi nanti pada pelaksanaannya melenceng jauh nih. Bisa jadi ya, berpotensi melenceng dari yang diinginkan oleh undang-undang. Jadi mungkin aturan-aturan yang di level lebih rendah juga sangat dibutuhkan sehingga ketentuan ini bisa berjalan. Sebagai contoh misalnya di Undang-Undang Perlindungan Anak kan terkait dengan kebiri kimia itu kan juga butuh waktu yang lama, dan sampai sekarang meskipun sudah ada pengesahannya kan masih kontroversi gitu. Jadi jangan sampai kita sudah bikin konsep yang bagus nantinya nggak jalan nih di level penegakan hukum. Jadi misalnya restitusi, undang-undang saksi dan korban udah atur itu semua. Tapi kan faktanya apa? Susah gitu loh. Nah, apakah memang cukup hanya restitusi atau memang ada harus mekanisme baru lagi yang harus didorong? Misalnya negara lebih campur tangan nih terhadap ini. Ternyata pelaku, kalau kita lihat tipologi pelaku kekerasan seksual kan secara ekonomi juga tidak terlalu baik ya. Jadi mungkin nggak dia akan memberikan restitusi pada korban. Jangan-jangan kita bikin aturan ini memberikan restitusi tidak akan berjalan. Nah, harusnya bagaimana negara? Misalnya kompensasi dalam bentuk apa sih yang lebih real? Mungkin konsep kompensasinya mungkin tidak dalam bentuk uang, tapi bagaimana negara turun di sana? Misalnya pusat traumatis, atau misalnya bikin sistem buat penyintas dan semacamnya yang baik. Nah, atau misalnya kemarin juga kita sempat diskusi, BPJS itu harusnya menjangkau loh untuk korban-korban kekerasan seksual, sehingga apabila nanti ada korban kekerasan seksual, negara turun tangan dalam bentuk hal yang seperti itu. Jadi mungkin secara pidana juga tidak bisa
tidak cukup gitu, hanya menjatuhkan pidana bagi pelaku, tapi harus didukung oleh support sistem lain kalau memang tujuan kita adalah untuk melindungi korban kekerasan seksual. Baik. Tapi rasanya kalau misalnya membahas tentang RUU PKS ataupun membahas tentang hukum, saya kira kita cukupkan dulu. Tapi ini ada bahasan lain, Bu, terkait bahasan di podcast kali ini, yaitu lebih ingin sharing ke misalnya ke pengalaman Ibu berdua ataupun ya sharing-sharing yang lain di luar hukum. Pertanyaan pertama itu sebenarnya adalah kan Ibu Susi dan Ibu Nela ini sebagai perempuan yang kalau kata Bu Susi tadi kelompok rentan lah gitu. Nah kira-kira Bu, kalau misalnya Bu Nela ataupun Bu Susi itu kira-kira sudah merasa aman belum sih Bu di masa sekarang dari kekerasan seksual gitu. Meskipun Bu Nela dan Bu Susi pekerjaannya dosen dan Bu Susi guru besar gitu ya. Jadi secara di masyarakat gitu lumayan agak tinggi lah prestasi masyarakatnya. Tapi kalau misalnya sebagai perempuan, Bu, itu kira-kira sudah merasa aman belum sih? Dari posisi dulu deh boleh. Ditanya aman relatif ya. Ruang lingkupnya, saya bersyukur saya mungkin lahir dalam keluarga yang untuk isu itu kita bisa merasa aman. Tapi kalau di luaran saya tidak menjamin, karena kan bisa jadi saya bertemu dalam pola relasi yang berbeda ya. Mungkin ya begitu ya Bu Susi ya. Jadi seringkali sebagai ini, ketakutan terbesar dari seorang perempuan adalah pada saat saya merasa saya jadi korban, tapi orang menganggap saya sebagai pelaku. Nah, itu ketakutan terbesar sebenarnya. Kadangkala kita tidak siap dengan impact yang ditimbulkan setelahnya. Jadi kalau misalnya ada isu-isu kekerasan seksual, sebenarnya pertanyaan paling mendasar pada saat saya ingin mengaku saya sebagai korban, apakah secara mental saya siap untuk bisa mengaku hal tersebut. Nah, saya tidak yakin, saya belum yakin ya, bukan tidak yakin, tapi saya belum yakin lingkungan saya sudah cukup mensupport saya gitu. Termasuk juga kalau kita lihat dalam, karena kebetulan di pidana ya Bu, saya sering baca putusan pidana. Putusan pidana saja tidak sedikit sekali yang pro sebenarnya. Misalnya perkosaan. Tidak fokus pada kekerasannya misalnya putusannya, tapi fokus pada kenapa sih kamu bisa diperkosa. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya tidak jadi main issue dalam isu perkosaan itu yang ditimbulkan. Jadi kan berarti sebenarnya gini, mungkin bukan dalam konteks undang-undang, tapi budayanya saya belum, maksudnya di Indonesia kan belum biasa ya untuk speak up gitu, untuk bisa ngaku dengan leluasa gitu. Dan ya Bu, saya nggak tahu itu secara pribadi, saya masih belum merasa bebas juga untuk bisa mengungkapkan misalnya saya menjadi korban. Bersyukurnya saya belum pernah dalam posisi itu ya, tapi kalau mendengar cerita orang kita juga bingung untuk bersikap sebenarnya. Jadi kalau misalnya mendampingi, kadang isu yang pertama adalah langkah selanjutnya apa gitu yang harus kita lakukan, karena seringkali kita terhambat oleh tadi kata Bu Susi, nilai, norma, agama yang kadang-kadang tidak ramah terhadap isu-isu ini gitu. Jadi kalau ditanya aman ya kadar persennya ya mungkin 50-60% lah Bu. Tapi kalau lebih dari itu saya belum merasa yakin lah. Gitu sih. Oke. Kalau dari Bu Susi gimana Bu dari pengalaman itu? Oke. Saya mau cerita kilas balik ya. Jadi sekitar tahun 1990-an ketika itu ya paham itu mengadakan atau diundang lah gitu, untuk memberikan materi, dan yang ikut itu polisi-polisi semua. Kemudian kita bicara mengenai women's right. Nah, apalagi pada saat-saat itu mereka menggunakan human right based approach, termasuk di dalamnya isu mengenai gender. Nah, kemudian mulai nih diskusi seperti yang tadi dikatakan oleh Bu Nela gitu ya. Apa diskusinya? Ketika kita membahas perkosaan yang terjadi terhadap perempuan, isu apa yang mengemuka? Persis seperti yang dikatakan oleh Bu Nela. Habis perempuannya keluar malam, habis perempuannya pakai bajunya kurang sopan lah gitu ya, menurut nilai-nilai di Indonesia. Kemudian saya katakan, saya kok aneh ya,
dimanapun perempuan dan laki-laki itu mempunyai hak yang sama. Kami mau keluar jam berapapun, itu nggak ada batasan secara hukum. Karena apa? Negara tetap harus melindungi. Jadi mau perempuan keluar jam 2 malam, ya kalau misalkan dia pekerja pabrik, pekerja di rumah sakit, yang kebetulan dapat shift-nya itu malam, gitu. Apa terus mau disalahkan? Gitu ya. Kemudian saya menceritakan pengalaman dari teman saya pada saat teman saya sedang sekolah di Australia. Bagaimana cara pengamanan mereka? Nah, pengamanan mereka bukan membatasi jam keluar rumah gitu, karena mereka tahu bahwa yang namanya mahasiswa itu bisa semalaman tinggal di kampus. Apalagi kalau udah ngejar judet gitu ya, itu bisa di kampus, di Carol, ayo bisa tidur di kampus gitu. Nah, apa yang dilakukan oleh teman saya? Teman saya tinggal bilang gini ke security-nya, saya mau kerja di kampus sampai kurang lebih jam 2 malam, jam 3 pagi malahan gitu. Jadi dia lapor ke security. Kemudian apa yang dilakukan oleh security? Oke, sekarang saya catat, jadi setiap berapa jam sekali itu akan dicek gitu, lewat CCTV atau apa untuk memastikan bahwa mahasiswa itu aman. Dan ketika dia sudah selesai, dia mau pulang, dia tinggal bilang ke security, saya mau pulang nih sekarang. Oke, kita antar sampai tempat yang aman buat dia. Nah, itu adalah sistem perlindungan yang disediakan oleh negara. Jadi setiap warga negara, setiap orang yang ada di wilayah teritori negara itu adalah menjadi kewajiban negara untuk melindungi. Dan saya katakan di depan polisi-polisi itu, kalau Bapak dan Ibu masih punya pikiran kayak begitu, berarti itu merepresentasikan kegagalan negara untuk memberikan perlindungan, keamanan terhadap setiap warga negaranya. Itu kewajiban negara, jangan salahkan perempuannya. Kalau salahkan perempuan, itu saya tidak tahu sistem nilai apa yang dianut oleh Bapak dan Ibu. Padahal Bapak dan Ibu itu merupakan representasi dari negara. Nah, ini menunjukkan, Saudara Yopi, kalau di dalam situasi terutama, gitu ya, saya melihat terutama bagi perempuan-perempuan ataupun anak yang berasal dari, kita masih bicara strata sosial, gitu ya. Jadi mereka yang sulit untuk mendapatkan akses terhadap perlindungan. Kalau misalkan saya sampai sekarang, alhamdulillah, saya tidak pernah mengalami itu. Karena apa? Karena sistem sosial yang ada di sekeliling saya mendukung untuk memberikan keamanan, mendukung untuk itu. Nah, kemudian jadi mereka menghormati. Kemudian dengan berbagai nilai yang mereka miliki, karena kan masing-masing saya dan Bu Nela, dosen, kita semua punya teman dari berbagai universitas, kita semua juga punya bergaul dengan lapisan masyarakat yang berbeda, gitu. Tapi alhamdulillah bagi saya pribadi, sistem sosial di mana saya beraktivitas itu mendukung, gitu, memberikan keamanan itu. Tapi belum tentu apa yang saya rasakan ini dapat dinikmati oleh perempuan-perempuan yang lainnya. Nah, ini adalah persoalan besar. Misalkan saja di kampus-kampus, gitu, ya, di kampus. Jangan salah, itu banyak peristiwa-peristiwa. Saya juga mendengar dari informasi dari teman-teman dari berbagai universitas, bagaimana terjadi kekerasan seksual, kemudian korbannya diminta untuk diam, karena nanti kalau bicara akan merusak reputasi universitas. Nah, jadi hal-hal semacam ini justru itu pada saat terjadi di lingkungan pendidikan, di lembaga pendidikan pun masih bersikap seperti itu. Yang ini sebetulnya tidak kita harapkan, sangat tidak kita harapkan, karena sebagai lembaga pendidikan justru seharusnya memberikan perlindungan yang sangat kuat. Saya ambil contoh sekarang. Ketika saya lagi-lagi sekolah di Australia, anak-anak, bagaimana cara mereka menangani kekerasan yang terjadi pada anak-anak? Di Australia itu yang namanya hak anak itu dilindungi sekali. Kalau misalkan ada anak, karena kebetulan saya punya teman gitu ya, teman saya orang Nepal, anaknya lapor ke gurunya,
Ya, mungkin dalam bahasa Indonesia, Bu Guru, aku dimarahin terus nih sama ibuku gitu ya. Nah, terus ibunya dipanggil gitu sama gurunya. Mom, kamu apa yang kamu lakukan ke anak kamu? Ya dia ceritalah. Ya, saya kan punya sistem nilai bagaimana cara saya mendidik anak. Oke, tapi kamu nggak boleh seperti itu. Kalau perlu, Mom, kata dia, kata gurunya, kamu ikut angry management ya, supaya bisa mengelola kemarahan kamu gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh. Jadi di sana itu betapa hak anak itu sangat dilindungi. Demikian juga seharusnya di Indonesia, hak perempuan, hak anak itu harus sangat dilindungi. Negara itu memberikan bobot perlindungan yang lebih berat karena lebih besar karena seperti yang tadi saya katakan, perempuan dan anak itu masuk pada kelompok rentan. Nah, jadi begitulah contoh kecil gitu dari negara lain, contoh praktek sehari-hari, bagaimana negara mempunyai sistemnya, kemudian bagaimana masyarakat juga punya sistemnya, dan masing-masing sistem ini haruslah bersifat komplementer. Tentunya negara harus mengambil porsi yang lebih besar. Gitu, Yopi. Ya, jadi sebenarnya kalau misalnya membicarakan tentang pengalaman gitu di kampus, mungkin di kampus kita sendiri juga, itu memang ada beberapa teman-teman saya juga yang emang dia katanya tuh kita dari BEM itu kan pernah menerima ataupun sering menerima aduan bahwasanya orang ini terkena pelecehan seksual ataupun gimana. Namun ya mereka masih kurang mempunyai akses kepada bagaimana mereka harus melaporkan gitu, atau enggak bagaimana perlindungan terhadap mereka apabila mereka melaporkan kepada kampus. Atau mereka yang masih punya ketakutan bahwasanya ya di kampus-kampus lain mungkin yang terkenal waktu itu pernah di UGM ataupun kampus-kampus yang lain juga, ya kadang-kadang korban itu diminta sama kampus udahlah diem aja gitu, karena takutnya kalau misalnya dibicarakan nama baik kampus ini tercemar gitu. Padahal kan kalau nama baik kampus itu akan jadi bagus kalau misalnya kampus itu responsif gitu. Bukan malah menutup-nutupi korbannya. Kayak gitu mungkin kalau misalnya pengalaman dari sisi mahasiswa gitu, Bu. Dari kami, dari teman-teman BEM yang sering menerima aduan dari teman-teman kami yang menjadi korban dari kekerasan seksual. Tapi Bu, sekarang mungkin kan podcast ini tuh dalam rangka memperingati 16 hari tanpa kekerasan terhadap perempuan. Nah, kalau misalnya pesan kepada Ibu Nela dan juga Ibu Susi kepada perempuan seluruh Indonesia, itu apa sih Bu untuk semakin berani gitu atau misalnya untuk semakin jaga diri atau dan lain-lain? Tadi menyambung Bu Susi ya, masalah support system ya Bu. Support system itu adalah isu penting dalam kekerasan seksual. Yang suka menyedihkan seringkali perempuan juga tidak mensupport perempuan yang jadi korban kekerasan seksual. Jadi kalau saya sih sebenarnya untuk menyikapi kekerasan seksual adalah kita harus tetap stand together dan support each other. Jadi itu penting banget dalam kekerasan seksual. Tadi maksudnya tadi juga misalnya di lingkungan kampus, peranan BEM, kemudian teman-teman itu juga hal yang sangat dibutuhkan apabila terjadi kasus kekerasan seksual. Kita ambil contoh kasus UGM mungkin ya Bu ya. Bagaimana satu gerakan mahasiswa bisa membuat satu kasus itu jadi terblow up. Kebayang kalau tidak ada support system yang mendukung korban pada saat itu, maka korbannya bukan malah menjadi terlindungi, tapi malah terpuruk atau bahkan bisa menjadi pelaku tindak pidana. Ini kan sering kali terjadi. Jadi permasalahan juga dalam kekerasan seksual, seringkali korban itu berubah fungsi gitu. Yang awalnya jadi korban malah dijadikan pelaku karena bisa jadi isunya misalnya menjadi fitnah atau pencemaran nama baik. Jadi memang kita butuh sekali perempuan-perempuan yang mau bergandengan tangan, yang mau saling mendukung, dan kita mau dalam konteks yang benar gitu ya. Tadi juga saya mendukung misalnya kampus itu harusnya jadi tempat yang paling aman sebenarnya bagi mahasiswa, bukan jadi tempat yang malah menjerumuskan atau malah tidak melindungi mahasiswa. Jadi sebenarnya kampus ya mungkin kita harus punya SOP yang baik, mungkin Bu Susi sebagai bagian dari sistem untuk mendukung mahasiswa, tidak hanya mahasiswa sebenarnya, tetapi juga para sivitas akademik di kampus ya, termasuk juga dosen, termasuk juga teknik, agar merasa aman dalam bekerja, karena ini mungkin yang
bisa sampai ke BEM kan hanya sebagian kecil. Ini kan fenomena gunung es dan mungkin banyak juga yang merasa lebih ya udahlah gitu ya. Toh saya juga akan nanti jadi masalah yang baru atau misalnya tadi kalau ngadu, ini nasib hidup saya gimana nih? Bisa-bisa saya malah di DO, gitu kan? Itu ketakutan-ketakutan yang akan apa ya? Akan muncul dalam konteks kekerasan seksual. Jadi mungkin saya malah pengen propose Bu Susi gitu untuk bisa membuat satu aturan, misalnya di level universitas yang bisa diturunkan ke level fakultas untuk bisa mensupport agar kampus jauh lebih adaptif dan lebih membantu agar kasus-kasus kekerasan seksual itu bisa paling tidak diminimalisir atau bahkan dicegah. Itu aja sih. Sebenarnya Bu, kalau misalnya peraturan di level kampus itu sebenarnya dari 2 tahun yang lalu, 2 tahun dan tahun kemarin, itu kita dari BEM Eva Unpad itu sering kali mendesak kepada rektor untuk dibuat peraturan. Bahkan kita sampai bikin ya kajian tapi bentuknya itu bentuk sistematika naskah akademik Bu. Tentang pentingnya itu peraturan rektor tentang penanganan kekerasan seksual, dan akhirnya rektor mengesahkan. Dia ada di peraturan rektor nomor 16 tahun 2020 tahun kemarin, yang isinya itu mengenai mekanisme pelaporan, perlindungan hak korban, dan juga mekanisme penindaklanjutan laporan dari korban terkait kekerasan seksual. Hanya mengenai efektivitasnya kita belum tahu karena ya gitu, karena budayanya korban masih takut ketika misalnya jadi pelaku. Jadi kita dari BEM tuh menerima laporan bahwa si ini adalah menjadi korban, tapi ketika ayo kita laporkan, ayo kita fasilitasi untuk melaporkan, dia korbannya nggak mau, ya kita kan tidak bisa melaporkan tanpa persetujuan hak korban. Jadi masih masalahnya di sana gitu. Tapi kalau menurut Bu Susi bagaimana? Ya, terima kasih Saudara Yopi. Saya akan berangkat dari sebuah statement yang disampaikan oleh filosof gitu, bahwa the safety of the people is the highest law. Keselamatan orang itu adalah hukum tertinggi. Dan keselamatan di sini termasuk keselamatan karena dia merasa bahwa dia aman. Ya, jadi dia merasa aman. Oleh karena itu, saya setuju dengan Bu Nela bahwa apa yang terjadi kekerasan yang dialami oleh para sivitas akademika itu harus dapat diselesaikan dengan baik di kampus. Ketika kita melakukan evaluasi statuta dan saya berkesempatan untuk mewawancarai Ibu Rektor, saya juga sudah sampaikan isu mengenai kekerasan ini, kekerasan seksual ini, dan Bu Rektor mendengarkan atau mendengarkan dengan baik, ya. Dan saya juga baru tahu nih kalau ada peraturan rektor nomor 16 tahun 2020. Nah, lagi-lagi kalau Saudara Yopi mempertanyakan mengenai efektivitasnya, yang tadi juga saya katakan bahwa efektivitas sebuah peraturan perundang-undangan itu kan kalau kita belajar sosiologi hukum itu kan banyak ya faktor-faktor yang mempengaruhi peraturannya sendiri. Kemudian yang kedua, apakah infrastrukturnya juga memadai, mendukung. Kemudian yang ketiga, apakah masyarakatnya di sistem di mana peraturan itu berlaku itu juga mendukung. Nah, jadi penegak hukumnya juga di sini. Itu adalah faktor-faktor yang harus diperhitungkan pada saat peraturan rektor tersebut dibuat sebetulnya. Karena kan di dalam salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan itu adalah asas dapat dilaksanakan. Buat apa kita bikin peraturan tapi kalau tidak bisa dilaksanakan? Oleh karena itu, kita perlu mendalami peraturan rektor nomor 16 tahun 2020 itu untuk melihat apakah dia perlu yang tadi Bu Nela mengatakan SOP-nya. Jadi kan sebuah peraturan itu bisa saja kemudian turun ada juklak-juknisnya gitulah ya, ada SOP-nya, kemudian bagaimana mekanisme tadi mekanisme pelaporan, dan yang penting itu adalah tadi bagaimana mendorong korban untuk bersuara. Karena itu semacam gerbang gitu ya, yang membuka gerbang. Kalau korban tidak berani bersuara, nah bagaimana itu terjadi? Apakah di dalam peraturan rektor itu juga ada norma-norma yang memberikan perlindungan khusus? Jadi misalkan korban atau bahkan unit khusus. Saya belum baca ya terus terang Yopi Undang-Undang nomor 16 tahun 2020. Tapi pada saat saya bertemu dengan Bu Rektor, saya pernah sampaikan
Unpad sepertinya menurut saya sudah harus membentuk unit khusus untuk penanganan korban. Karena saya mendapatkan informasi dari Bu Dati bahwa Menteri Perlindungan Perempuan dan Anak itu sudah mengeluarkan peraturan gitu, yang tiap kampus itu harus mempunyai unit yang menangani pengaduan terhadap kekerasan. Oleh karena itu, ini adalah waktu yang tepat menurut saya. Mahasiswa, ayo kita bekerja bersama-sama. Mahasiswa dari elemen mahasiswa, kemudian juga elemen dosen, kemudian juga elemen tendik, dan jangan lupa kita punya yang namanya pusat kajian. Kalau di tingkat universitas ada pusat kajian gender dan anak. Nah, jadi kita punya pusat itu, makanya kita harus yuk kita bareng-bareng, kemudian kita efektifkan peraturan rektor itu. Kemudian kita lengkapi dengan peraturan-peraturan atau SOP-SOP untuk menjadikan korban itu mendapatkan perlindungan yang memadai. Jadi itu Yopi harapan dari saya. Semoga di masa yang akan datang kekerasan-kekerasan semacam ini tidak terjadi lagi di kampus kita. Baik. Tapi kalau misalnya terkait pusat pengaduan, jadi kalau misalnya di peraturan rektor, ini sedikit sharing ya Bu, di peraturan rektor nomor 16 tahun 2020 itu, apabila pelakunya mahasiswa, itu diadukannya kepada direktur kemahasiswaan. Tapi apabila pelakunya dosen, itu diadukan ke direktur sumber daya. Jadi belum ada pusat terpadunya. Dan layanan bagi korbannya pun katanya nanti akan secara mental, itu akan dilayani pakai pusat konseling mental yang punya Unpad, saya lupa namanya. Ya. Dan satu lagi dan untuk hukum itu akan difasilitasi oleh bagian hukum Unpad. Katanya di peraturan rektornya seperti itu. Tapi pelaksanaannya emang belum. Tapi sebenarnya kalau kita dari mahasiswa tuh waktu tahun kemarin itu menuntutnya justru sama seperti usul Ibu. Jadi ada pusat penanganan kekerasan seksual sama seperti pusat kesehatan mental yang ada di Unpad sekarang. Iya, karena saya sampaikan kepada Bu Rektor waktu itu, mengapa kita perlu unit khusus. Jadi unit khusus ini yang tidak dipimpin oleh mereka yang duduk dalam jabatan struktural. Karena apa? Karena unit khusus ini haruslah menangani secara profesional. Jadi jangan kemudian dikait-kaitkan dengan birokratis gitu. Karena apa? Karena itu nanti akan membuat korban untuk enggan untuk bicara. Jadi bisa dibayangkan kalau ada korban gitu ya, terus dia harus bicara ke wadek misalkan, ke wakil dekan. Korban itu kan harus dapat bicara kalau dia bicara kepada orang yang menurut dia nyaman untuk diajak bicara. Dan orang yang nyaman untuk diajak bicara itu hanya korbanlah yang dapat menentukan. Jadi misalkan bisa saja tiba-tiba ada korban gitu ya, kemudian korban itu merasa nyaman bicara dengan Bu Nela, padahal Bu Nela tuh nggak menduduki jabatan struktural apapun gitu ya. Tapi kenapa dia nyaman dengan Bu Nela? Karena korban itu percaya kepada Bu Nela. Jadi ini persoalannya adalah bukan bagaimana cara menyelesaikan itu menurut jalur birokrat, tetapi bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan itu secara manusiawi. Dan persoalan-persoalan penyelesaian perkara, penyelesaian kekerasan tadi secara manusiawi itu tidak harus selalu melakukan atau menggunakan pendekatan-pendekatan administrasi negara, pendekatan-pendekatan birokratis. Jadi haruslah pendekatan-pendekatan manusiawi yang dikedepankan dibandingkan dengan pendekatan-pendekatan struktural tadi, jabatan struktural. Nah, kalau pendekatannya jabatan struktural semacam itu, saya nggak yakin peraturan itu akan efektif. Karena korban itu akan takut. Kalau lapor ke pejabat itu takut banget korban itu, gitu ya. Jadi korban itu haruslah bisa bicara kepada orang yang menurut dia nyaman untuk bicara. Dia merasa aman untuk menyampaikan apa yang terjadi pada dirinya. Oleh karena itu, saya mengusulkan kepada Bu Rektor harus ada unit khusus. Nggak mungkin, jangan dilekatkan pada pejabat-pejabat struktural. Ya, sepakat Bu. Teman-teman saya juga ketika mau melaporkan ngomong sama siapa, sama direktur, wah nggak jadi deh, takut kalau ngobrol sama. Saya sependapat dengan Bu Susi, pada saat masalah hukum dikaitkan dengan isu birokrasi, orang akan bisa
tertukar. Jadi masalahnya tidak akan selesai. Jadi no wonder tidak akan ada yang melapor karena isunya akan seperti itu ya Bu. Bicara tentang sanksi akademik akhirnya atau apa, karena kan jadi mendudukan pada porsi yang salah ya sebenarnya. Mungkin kita perlu juga unit pendampingan khusus memang yang tadi di bawah itu adalah memang akan mendampingi korban secara khusus, karena pasti untuk beda ya, seperti kalau kecelakaan lalu lintas kan mungkin beda dengan korban kekerasan seksual, model pendampingannya juga berbeda dan orang yang bisa mendampingi juga berbeda gitu. Jadi saya sependapat dengan Bu Susi, memang kita harus, ini bukan masalah kecil ya Bu. Jadi kita tidak boleh menganggap isu kekerasan seksual itu masalah yang cuman kadang ada kadang enggak, karena kan masyarakat kita berkembang dan kita butuh bahwa ini tuh masalah yang serius gitu loh. Karena kan bisa jadi di ke depan hari kita tidak tahu akan ada terjadi apa atau model yang seperti apa. Media sosial juga tambah banyak, jadi mungkin kita memang butuh sekali pendampingan yang memang dikhususkan bagi korban kekerasan seksual. Jadi saya mendukung Bu Susi untuk terus coba mengawal ini sehingga bisa membentuk satu UNPAD punya satu model mungkin yang bisa jadi percontohan juga atau menjadi terobosan bagi perlindungan korban kekerasan seksual. Ya. Dan menurut saya ini pemerintah juga perlu memikirkan gitu ya. Ini dalam rangka memberikan insentif, penghargaan, reward gitu. Mungkin kementerian, bukan hanya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, tetapi juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi di ke depan kita kan punya yang namanya reward, penghargaan universitas dengan misalkan dengan prestasi apa gitu ya. Nah, mengapa tidak kita memberikan penghargaan atau pemerintah memberikan penghargaan kepada universitas-universitas yang di dalam pandangan mereka adalah universitas yang mampu melindungi dan memenuhi hak asasi manusia. Ini kan belum ada. Yang terjadi sekarang malah pelaksanaan hak asasi di berbagai universitas itu mendapatkan ancaman, bukan hanya kebebasan akademik, tetapi juga ancaman terhadap keselamatan pribadi yang ada, yang sedang bertugas, sedang bekerja, sedang sekolah di universitas. Nah, ini pemerintah menurut saya, negara itu harus serius gitu ya untuk, dan saya sepakat dengan Bu Nela gitu. Ini persoalannya makin serius kalau tidak ditangani dengan baik. Jangan kemudian kita kekuasaan represi itu selalu berlindung dengan alasan pengecualian. Misalkan, kita kan bisa diselesaikan secara adat, gitu. Ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Gitu. Selalu berlindung pada pengecualian semacam itu. Misalkan, oke, Anda boleh mengkritik, tapi mengkritiknya harus sesuai dengan sopan santun. Terus saya sambil bergurau gitu ya, saya bergurau dengan teman-teman di HTN. Oh iya, nanti kalau kita akan ngeritik kita bilang, aduh mohon maaf, saya akan mengkritik Bapak Ibu gitu ya. Kalau misalkan mau sopan santun, kan tidak harus selalu dibaca seperti itu. Itu yang selalu saya katakan bahwa selalu kita acap kali berlindung di balik pengecualian itu, kekuasaan. Karena tadi Bu Nela bilang kekerasan itu melibatkan banyak isu, multifaceted, dan yang paling penting itu adalah relasi kekuasaan tadi. Korban itu selalu merasa powerless, selalu itu. Oleh karena itu, kalau di situ ada relasi kekuasaan, kemudian ditambah lagi kalau yang menjadi korban harus lapornya kepada penguasa. Nanti penguasanya pakai alasan pengecualian lagi, gitu ya. Nah, nanti ini kan bisa diselesaikan, kita utamakan selesai secara kekeluargaan, tapi tanpa mempertimbangkan faktor-faktor traumatis dari korban. Nah, itu kan tidak boleh, karena bagaimanapun juga itu adalah sisi kemanusiaannya tuh di situ. Itu, Yopi. Baik, Bu. Cukup ramai juga ya, Bu, berarti diskusi mulai dari RUU PKS sampai yang di kampus, tapi yang paling sering di kampus. Baik, para pendengar sekalian, karena cukup lama sudah kita berdiskusi, maka mari kita akhiri saja sesi podcast pada hari ini. Dan jangan lupa juga acara podcast Sajak Darah yang diadakan oleh Panitia 16 AKTP dari FH Unpad
masih ada sesi-sesi selanjutnya yang akan mengundang pembicara yang tidak kalah menarik dari hari ini. Maka dari itu, jangan ketinggalan dan follow terus Instagram 16 HTP Eva 4. Sekian para pendengar, terima kasih. Perlu menyadari pentingnya soal melindungi atau menjaga privasi termasuk data pribadi kita, baik di ranah online maupun di ranah offline. Selama aku berkuliah, aku cukup sangat kecewa sebagai mahasiswa hukum. Kenapa sih di Fakultas Hukum nggak diajarin tentang kesetaraan gender?